Selamat pagi teman-teman. Di sini saya melihat kembali tanaman yang 1 tahun yang lalu. Ada juga tanaman yang kedua ya teman-teman. Tanaman kedua ini sama juga durian lokal yang kita berusaha untuk membuat menjadi bibit unggul ya teman-teman. Di sini juga berusia 1 tahun lebih. Nah, di sini juga mengalami penguningan pada daun ya teman-teman, karena disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Kemarin kan sempat kena kemarau ya teman-teman, dan juga tidak ada yang merawatnya. Kebetulan saya lagi libur ya, saya balik ke kampung. Inilah waktunya perawatan. Di sini tadi saya menerapkan treatment yang ada di YouTube itu dalam mengatasi kadar asam yang tinggi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan abu bakar karena kita tidak menggunakan dolomit. Nah, di sini juga saya terapkan dengan memberikan bidingan ataupun gunukan tanah, jadi menggunakan rumput kering ya teman-teman, agar tanahnya itu tidak mengalami kekeringan juga, biar tetap lembab. Di sini pertumbuhannya sangat bagus, cuma sedikit mengalami kekuningan. Ini yang sering kita jumpai pada tanaman durian, karena tanaman durian itu rentang ya teman-teman, mengalami stres atau kekurangan unsur hara. Kadang mengalami tanahnya itu mengandung tingkat asam yang tinggi ya teman-teman. Dan di sini juga ada tanaman yang ketiga teman-teman. Penerapannya juga sama ya teman-teman. Tadi sudah saya menggunakan pengusir hama juga. Untuk tanahnya sama juga, kita terapkan hal yang sama seperti yang tanaman yang kedua, yaitu menggunakan abu bakar, dimana kita akan mengurangi kadar asamnya menggunakan abu bakar yang alami ya teman-teman, bukan menggunakan dolomit. Di sini juga untuk pertumbuhannya cukup bagus, cuma mengalami kerontokan pada daun sedikit ya teman-teman. Nah, di sini juga dapat kita lihat daunnya itu menguning juga ya teman-teman, karena tingkatan stresnya itu masih minim ya teman-teman. Masih bisa kita rawat ataupun masih kita bisa perbaiki unsur haranya teman-teman. Untuk kandungan tanahnya juga itu tingkatan asamnya tinggi ya teman-teman. Seperti inilah model daripada tanaman kita ya teman-teman. Semoga dengan trip atau dengan cara ini dapat mengurangi tingkat stres dan menambah unsur hara, plus mengurangi kadar asam pada tanaman kita ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri tanaman kita ini sebenarnya pertumbuhannya cukup bagus ya teman-teman. Ini bisa dapat kita lihat daunnya itu mengkilat juga ya teman-teman, karena kemarin itu mengalami kemarau ya teman-teman, jadi tidak ada yang merawatnya. Oke, di sini ada tanaman durian juga ya teman-teman. Ini tanaman durian lokal ya teman-teman, belum sempat kita sambung. Ini pertumbuhannya cukup baik ya teman-teman, dimana dia mengalami terubus terus menerus ya teman-teman, dan ukuran batangnya juga cukup lumayan bagus. Bisa kita lihat daripada daunnya juga lebar-lebar ya teman-teman. Ini akan kita lakukan penyambungan ya teman-teman, cuma kita tunggu waktu yang pas teman-teman, karena cuaca di sini masuk musim penghujan, jadi kita untuk melakukan sambung bucuk atau sambung sisip itu sangat berisiko ya teman-teman ketika musim penghujan. Bukan berarti tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan, cuma untuk melakukannya itu rentang sekali ya teman-teman. Kita lihat pertumbuhannya juga cukup bagus ya, dimana batangnya juga cukup besar. Ini sekitar 5 bulan ya teman-teman dari penanaman. Pertumbuhannya juga cukup bagus, mengalami terus. Mungkin kalau
misalkan cuaca besok mendukung, besok kita buat video dimana kita menyambung pucuk daripada pohon durian ini ya teman-teman. Ini masih lokal ya teman-teman, belum disambung pucuk atau belum kita buat bibit unggulan. Nah, dan di sini juga ada tanaman durian kita yang kelima ya teman-teman. Ini juga masih lokal ya teman-teman, belum kita sambung pucuk karena melihat daripada batangnya ini sedikit mengalami stres ya teman-teman. Kita bisa lihat dari daun, dari jumlah daun itu mengalami stres ya teman-teman. Dimana di sini belum terjadinya terubus, tetapi sudah ada namanya mata tunas. Semoga dengan kita melakukan penyemprotan tadi dapat membantu pertumbuhan untuk suburan tanah dan pada batangnya. Kita akan memperbaiki pertumbuhan pada tanamannya dulu, baru kita menyambung pucuknya teman-teman. Dan di sini juga ada tanaman petai ya teman-teman. Dimana tanaman petai ini masih lokal, belum kita sambung pucuk. Nanti ketika sudah batangnya sudah maksimal, baru kita lakukan penyambungan pucuk. Nah, dan ini untuk tanaman yang keenam ya teman-teman. Ini tanaman keenam ini tanaman durian juga. Ini tanaman durian lokal, belum kita sambung pucuk, mengingat kita tidak ada waktu untuk melakukan sambung pucuk. Di sini untuk pertumbuhannya cukup baik ya teman-teman, sama kayak yang tanaman kelima tadi. Ini masih lokal juga, dan di sini juga mengalami terubus ya teman-teman. Walaupun pada ujung bakal atau ujung batang itu mengalami pembusukan karena itu dari cuaca yang ekstrim panasnya, dan pada tanahnya juga yaitu mengandung asam yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah, kita belum melakukan cara yang sama memberikan tanah pembakaran atau abu ya teman-teman, karena tadi ingin saya berikan cuma abunya itu nggak cukup banyak ya teman-teman. Kita akan lakukan cara yang berbeda, dimana kita akan melakukan pemberian pupuk itu organik ataupun menggunakan solid ya teman-teman. Kebetulan di sini dekat dengan perusahaan, jadi untuk mencari solid itu sangatlah mudah. Banyak juga. Nah, ini akan kita lakukan sampai pucuk, tetapi mungkin besok, kalau enggak lusa ya teman-teman, kita akan melakukan statement yang sama pucuk agar membuat tanaman lokal menjadi unggulan. Bisa kita lihat pertumbuhannya ini cukup baik ya teman-teman. Dari segi batang juga dia besar ya teman-teman, dan daunnya juga mengalami terus. Oke teman-teman, di sini saya sedikit memberi saran dan masukan bagi kawan-kawan yang sudah menyelesaikan studi ataupun menyelesaikan sekolahnya, mau itu SMA atau SMK. Di sini yuk kita semangat untuk menghijaukan Kalimantan Barat. Dengan apa? Dengan cara kita bertani. Jangan gengsi dengan pertanian, karena itulah lapangan pekerjaan bagi kita. Nah, ketika teman-teman sulit mencari pekerjaan daripada menganggur di rumah rebahan, ya udah kita melakukan pertanian. Walaupun kita melakukan pertanian itu dengan sederhana. Nah, di sini saya memberikan masukan karena apa? Saya berkuliah tapi saya suka dunia pertanian. Kenapa? Dunia pertanian ini sebenarnya sangat menguntungkan. Dulunya juga saya pernah bertani sebagai bertani cabai. Itu keuntungannya lumayan. Nah, jadi di sini untuk kawan-kawan tetap semangat ya.